Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Ya, saya akan bacakan. Judulnya Ajakan Juru Selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyerahkannya. Marilah, ini panggilan Injil. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah burung yang dipasang dan belajarlah padamu, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab Aku yang dipasang itu enak dan bebanku ringan. Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa panggilan Injil yang ditulis oleh Matius dalam pasal yang ke-11 khusus pada ayat yang ke-8, bahwa ketika manusia sudah dicengkrami oleh kuasa dunia ini, oleh dosa-dosa dunia, maka apa yang terjadi? Akan ada rasa kelelahan, putus asa, lemah lesu, hidup ini berat, ya, hidup ini sulit, hidup ini payah, hidup ini penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan. Dan jika ini yang terasa dalam diri kita, tanpa kita sadari, kita masih ada dalam bentang dosa dunia. Ya. Kita masih ada dalam kungkungan, dalam cengkeraman dosa. Makanya Yesus menyampaikan ini kepada kita melalui tulisan Matius. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Nah, bukti bahwa kita hidup di luar Tuhan, di luar kasih karunia Tuhan, pasti kita akan mengalami beban hidup yang sangat berat, saudara-saudara. Tanpa kita sadari, adalah bahwa orang mengatakan di luar Tuhan itu mereka menikmati kelegaan. Itu kelegaan yang semu. Ya, itu kelegaan yang semu. Karena Yesus sudah berkata, di luar Aku tidak ada kelegaan sejati. Hanya di dalam Akulah kamu mendapatkan kelegaan yang sejati. Ya, makanya Dia mengharapkan kita menikmati kelegaan sejati dengan kita meresponi panggilan Yesus, ajakan Yesus untuk kita kembali kepadanya, untuk kita datang kepadanya, untuk kita percaya kepadanya, untuk kita menyerahkan hidup kita kepadanya, untuk kita mengabdikan hidup kita kepadanya. Itu yang Yesus inginkan, saudara. Ya, perhatikan saudara. Ya. Setelah kita meresponi panggilan Injil, ya, maka kita sudah terhisap ke dalam sebuah komunitas yang bernama orang percaya. Dan tanggung jawab orang percaya tidak hanya berhenti pada titik itu, tapi ada nextnya, ada kelanjutannya, saudara. Apa kelanjutannya? Lihat di dalam ayat yang ke-29. Pikulah burung yang dipasang dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab Aku yang dipasang itu enak dan bebanku ringan. Apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk itu berbicara tentang apa? Tentang beban atau tanggung jawab dalam kita mengikuti Yesus. Bisa juga diartikan sebagai pikul salib, saudara. Ya. Karena yang namanya kita sudah mendedikasikan hidup kita kepada
tidak mungkin kita berdiam diri. Harus ada tanggung jawab yang harus kita perlihatkan. Salah satu tanggung jawab adalah kebersihan kita memikul hukum yang dipasang oleh Yesus dan belajar kepada Yesus. Ya. Amin. Ya, mengikut Yesus, memikul hukum, memikul salib dan belajar kepada Yesus. Itu berbicara tentang salib. Dan bila dua hal ini kita bersedia menjalaninya, maka sudah berarti tentu bonus yang Tuhan janjikan apa? Jiwa kita akan mendapat ketenangan dan kita akan mengalami kelengahan. Ya. Itulah hukum yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa, saudara. Ya. Saya adalah pribadi yang sangat menikmati ketenangan. Saya tidak memperbakan hal yang teori, maka saya sering ngomong dengan rekan-rekan ataupun yang lebih muda dari saya agak kritis karena saya belajar. Saya mengatakan saya tidak ngomong karena teori saya tidak alami. Saya bilang gini, saya tidak akan khawatir kalau besok tidak ada uang, karena saya sudah berserah kepada Tuhan. Nah, tadi malam lagi ada acara di Menyapu, saya telepon oleh orang kata kelas. Wah, ini ada pupuk yang orang mau jual nih. Pupuk kelompok tani yang mereka tak sanggup tebus karena tiba-tiba datang. Apakah kau mau? Saya pikir belum ada uang saya ini. Jadwal panen juga belum nih. Tapi saya berani, oke, saya butuh berapa? Kita 15 karung, oke, 15 karung. Siap. Padahal belum ada uang nih. Tapi udah berani. Percaya saja. Ya. Tapi dalam pikir saya akan telepon bos kami, tukang beli buat kami. Tapi saya dah bilang oke, besok siang saya antar uangnya. Bayangkan saudara, belum ada uang, saya berkata besok siang antar uangnya. Ya. Akhirnya waktu pagi, pada semalam saya mau SSB, yang pemilik kerang di mana kami sering jual selalu. Lalu lupa bangun tidur, udah agak terlambat karena capek. Saya langsung habis doa saya WA dia, bos, boleh tolong ya? Ini bahasa saya, boleh tolong ya? Pakai uang 2,5 juta untuk beli pupuk orang sebanyak 15 karung pupuk NPK. Nanti siang saya ambilnya aja. Tidak saya. Lalu di lama kemudian dengar itu detik. Oke, katanya luar biasa kan? Oke, luar biasa. Jadi saya merasakan betapa Tuhan terima kasih. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan, semuanya dapat terwujud dengan baik. Karena kalau saya beli pupuk di luar, ini tadi harganya sampai 400 lebih sebulan. Sedangkan ini karena pupuk subsidi dan si kelompok tani ini beberapa orang menurutnya tidak sanggup tebus karena tiba-tiba datang ya kan, uangnya belum ada gitu ya. Jadi jatahnya dia harus dileburkan kepada orang lain. Saya katakan, apakah itu harganya? Iya, tidak ada tambahan lagi. Cuma 200.000 satu karung. Itu pupuk bagus. Udah sekarang berapa? 15 karung udah sekarang. Kalau ada 20 karung, 20 karung saya beli. Kalau ada 30 karung, 30 karung saya beli. Tapi dikasih jatah 15 karung saja dulu. Oke. Besok siang habis ibadah saya antar padahal uangnya belum ada. Itulah yang saya alami karena saya percaya kepada Tuhan. Jika niat kita baik, amin, niscaya semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar. Karena itu dalam kita mengelilingi Tuhan kita, Yesus Kristus, aku tanya kepada kita, sudahkah kita menikmati ketenangan dalam hati, pikiran, batin dan jiwa kita? Halo? Atau masih adakah roh khawatir yang terus menghantui kita? Ada khawatir akan masa depan kita, khawatir bagaimana nanti perjalanan usaha kita, bisnis kita, dan sebagainya. Kita khawatir. Bagaimana nanti apakah saya harus menikah 10 tahun ke depan, padahal usia saya sudah begini. Betul-betul khawatir. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, percaya tiba saatnya waktu Tuhan yang terbaik untuk saudara. Amin.
Haleluya, haleluya. Katanya teman, hari ini mungkin ada di antara kita yang berbeban berat, pernah hidup ini berat. Tuhan ingatkan kita, mari kita datang kepada-Nya, kita berserah kepada Tuhan. Amin. Kan Dia juru selamat, ya kan? Juru selamat tolong. Semua beban kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Artinya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita sudah asuransikan hidup kita kepada Yesus. Ya. Yesus sebagai asuransi kita, ya kan? Jaminan hidup kita. Sampai Dia mengatakan kepada, marilah kepadaku, supaya tidak sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Berlaku yang dimaksud, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan. Kenapa ada kata akan? Karena kalau kita tidak lakukan, tidak akan ada kelegaan, ketenangan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita lakukan, maka kelegaan dan ketenangan dalam hati, jiwa dan pikiran kita pasti akan kita alami. Makanya Matius di sini ada kata akan, bukan pasti tapi akan. Kata akan ini merupakan kata kerja supaya kita mengerjakan perintah Tuhan, supaya kita melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Coba perintah Tuhan tanpa kita lakukan, tidak ada dampaknya dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita dengar, bila tidak kita lakukan, tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu akan berkuasa penuh, akan berdaya guna dalam hidup kita jika firman Tuhan kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Walaupun kita mahir, mengerti, paham firman Tuhan, tapi kalau kita minus untuk melakukan firman Tuhan, minus kurang mau melakukannya, bahkan tidak mau melakukannya, kita tidak mengalami dampak dari apa yang Tuhan katakan lewat firman. Ya. Karena itu, marilah di momen minggu terakhir 2025 di bulan Januari ini, kita harus memberi dampak kepada dunia ini agar kekristenan kita, Kristus yang ada di dalam diri kita benar-benar dapat disaksikan. Amin. Dapat disaksikan. Sebab jika kita bersedia untuk taat kepada Tuhan sebagai hukum yang harus kita pikul, maka kita lihat ayat 30, saudara. Sebab hukum yang pasal itu enak dan beban memukul ringan. Bukan berat, bukan dirugikan, ya kan? Bukan dibangkrutkan kalau kita mengikut Tuhan. Ya kan? Justru kita dilegakan. Amin. Dilegakan. Ya. Karena itu di akhir zaman ini maunya Tuhan, kita sebagai muridnya, kita sebagai pengikutnya, kita sebagai sahabatnya, sebagai anaknya, Dia menghendaki kita benar-benar dapat menikmati kelegaan dalam hidup ini. Apa yang dimaksud kelegaan? Kita merasakan diri plong, amin. Tidak dicekok dengan berbagai tetek bengek masalah kehidupan. Memang masalah kehidupan tidak bisa kita hindari, akan selalu ada menghadang kita. Tapi bersama dengan Yesus, kita pasti akan dimampukan oleh kuasa Yesus. Amin. Sehingga kita tetap eksis menjalani hidup ini. Sekalipun ditekan, kita tetap senyum, kita tetap tertawa. Amin. Marilah hari ini di minggu terakhir Januari 2025 kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi kita beranggap mengatakan hidup ikut Yesus berat, susah, ikut ke gereja, Rabu malam harus ibadah rumah tangga, belum lagi kami diminta untuk ambil bagian itu dan ini, susah ikut Yesus. Kalau kita masih berpikir demikian, saudara akan susah, benar-benar susah. Karena apa yang akan kau katakan itu akan meningkatkan diri. Amin. Haleluya, haleluya. Hari ini saya percaya jika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan ini, bersedia belajar kepada Yesus,
ikut cara hidupnya Yesus, bersedia untuk ya, ambil tanggung jawab dalam membesarkan kerajaannya Yesus, maka kita diberi bonus ketenangan dalam jiwa kita. Amin. Kelegaan itu seolah-olah walaupun kita berubah, tapi seperti ini tidak punya beban. Itu namanya kelegaan. Apa artinya? Ada kuasa pemberdayaan Tuhan kepada kita. Amin. Ya, ada kuasa pemberdayaan Tuhan. Kita manusia terbatas, manusia penuh dengan kekurangan. Tapi kalau kita bersama Yesus dan ada kuasa pemberdayaan Yesus kepada kita, kita orang yang mungkin tidak diberi